Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sallallahu wa sallama ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, bil khusus jamaah Mushallah Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah taala di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup, memberikan nikmat kesempatan untuk bisa berbakti dan beribadah kepada Allah taala. Alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat melewati waktu-waktu mulai dari ba'da subuh sampai sekarang. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat dan karunia kepada kita, walaupun terkadang nikmat itu bagi kita tidak baik ataupun tidak nikmat, akan tetapi itulah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam perkataan beliau, aku senang apabila doaku dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, tapi aku lebih senang lagi ketika doaku tidak dikabulkan Allah taala. Sebab Allah lebih mengetahui apa yang baik buat aku. Makanya kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah taala. Pada malam ini kita juga ditemukan Allah didudukkan kembali di majlis taklim rutinan kita setiap malam Kamis, dan kita akan membahas daripada pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah, menyambung pembahasan minggu yang lalu bahwasanya masalah angan-angan, tentang angan-angan seseorang manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Angan-angan yang pertama, bagian kelompok manusia yang pertama adalah para nabi, para siddiqin, yang mana asalnya mereka tidak mempunyai angan-angan sama sekali. Mereka selalu merasa dekat dengan kematian, mempersiapkan diri dengan kematian, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka kosong dari kesibukan dunia seluruhnya. Yang mereka pikirkan hanya tanggung jawab memenuhi nafkah bagi hak-hak diri mereka yang secukupnya, serta hak orang yang bagi mereka orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Setelah itu tidak katik sama sekali pikiran tentang dunia sedikit pun. Itu yang Allah berikan angan-angannya para nabi, para siddiqin, yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Bagian yang kedua adalah wahumul muqtasiduna minal akhyar wal abrar. Angan-angannya orang-orang pertengahan. Bukan nabi, bukan orang biasa. Jadi pertengahan. Mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Artinya orang-orang yang diberikan Allah kebaikan buat mereka. Asal mereka tu sebenarnya ada angan-angan, tapi qasir, sedikit. Angan-angannya tidak ada banyak. La yulhihim anillah wa an dzikrihi. Angan-angan yang ada pada mereka ini tidak memalingkan mereka dari Allah, tidak memalingkan mereka dari ingat kepada Allah. Wala yansihimud darul akhirah, bahkan tidak pernah melupakan mereka untuk selalu ingat kepada akhiratnya Allah taala. Angan-angannya ada, tapi tidak ada banyak, sedikit. Wala yasghiluhum anil istidatil maut. Mereka punya angan-angan, tapi tidak membuat mereka sibuk, melepaskan kesibukannya untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Tidak lepas, tetap ada angan-angan. Wala yahmiluhum ala imaratid dunya wa tazyiniha. Angan-angan yang mereka punya ini tidak membawa mereka untuk memakmurkan kehidupan di dunia, tidak membawa mereka untuk menghiasi dunia, dan tidak tertipu dengan keindahan-keindahan dan syahwat-syahwat yang akan menghancurkan dan menyusahkan kita. Ini angan-angan mereka ini. Walakinnahum, akan tetapi kelompok yang kedua ini lam yu'tau minal quwwah mislama u'tiyasin fil awal. Mereka tidak diberikan kekuatan seperti kelompok pertama tadi. Kalau kelompok nabi, kelompok siddiqin, itu luar biasa. Yang kelompok kedua ini tidak, kekuatannya tidak seperti yang pertama.
Yang mana kelompok pertama tadi dawamul istis'ar liluzutil mauti fi kulli waqtin. Mereka ini para nabi, para siddiqin selalu merasa bahwasanya kematian akan datang setiap saat. Sebagaimana kita bahas kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkadang bertayamum padahal banyu parak. Banyu itu tidak ada jauh. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertayamum? Beliau mengatakan takut aku tidak nyampe ke situ, kata Nabi. Kematian tu selalu ada pada para nabi dan rasul tadi. Nah, kalau kelompok kedua ni tidak seperti mereka. Tak ngangkat dia ya apa? Tegangannya agak tinggi yang pertama tadi, tak ngangkat. Yang kedua ini paling mereka punya angan-angan, cuman angan-angannya tidak melalaikan mereka dengan Allah. Tidak melalaikan mereka dengan zikir dengan Allah, tidak melalaikan mereka dari hal-hal akhirat. Bahkan tidak melalaikan mereka untuk menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Walau dama alaihim zalika, seandainya kelompok kedua ni selalu mikirkan kematian, mati be dipikirkannya, la ta'attalat alaihim umuru ma'asyihim, maka akan berantakan perkara kehidupan mereka. Kalau yang pertama tadi lain lagi levelnya. Yang kedua ini kalau mereka fokus maksakan diri ke pemikiran kepada mati baik, nyiapkan kematian, berantakan galau perkaranya. Nah, makanya paling tidak kita di level kedua ini. Paling tidak kita di level kedua ini. Wa allati la budda lahum minha, sebab mereka harus punya kehidupan untuk mencukupi kekuatan makan mereka sehingga mereka kuat ibadah, untuk membeli baju supaya bisa khusyuk, membeli minyak wangi kebutuhan untuk ibadah sama Allah. Kalau mereka tak katik dunia, berantakan mereka. Nah, ini yang kelompok tu ada angan-angannya ada, tapi tak ada banyak. Pengen apa? Ya Allah, nak pengen beli gamis untuk solat, kayak itu kan. Angan-angannya tak ada muluk-muluk. Kalau kita muluk-muluk, pengen ini Fortuner, ya pedulnya, ya. Jangan salah nyebut Fortuner, jangan Fortune. Kalau Fortune 15.000 seliter. Fortuner oh, angan-angan. Tidak, kalau mereka tidak katik angan-angan ke sana, tidak. Cuman kadang-kadang mereka ini diberikan Allah. Kadang-kadang dikirimi oleh Allah hadiah dari Allah, rizkinya dilebihkan oleh Allah. Sebab angan-angannya tidak ada banyak. Cukup sebatas mereka ibadah sama Allah Ta'ala. Tapi tetap mereka punya angan-angan. Wa rubbama tata'attala alaihim umur akhiratuhum min ghalabati dhuhul wa dahsi alaihim. Dan kalau mereka maksakan untuk mikirkan kematian, bahkan bisa terjadi berantakan perkara akhirat mereka kalau mereka meninggal ke dunia. Mereka tak nyari duit, umpamanya mereka tak usaha atau berantakan akhiratnya. Dan tetap nyari duit. Cuman angan-angannya tak ada panjang. Sebatas melakukan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kan diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an untuk mencari makanan halal. Kulu minat thayyibat, kata Allah kan, makanlah makanan yang halal. Berarti itu perintah. Perintah kita untuk mencari. Nah, ini kelompok kedua seperti itu. Fa inna istis'arul nuzulul maut 'ala dawam, kalau level pertama tadi selalu merasakan kematian mengintai mereka, selalu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingin bersanding kepada Allah taala, itu tak bakal pacak kita punya derajat yang itu, kecuali orang-orang derajat para nabi, derajat para siddiqin yang benar-benar dengan Allah taala. Tak katik butuh lagi dengan dunia, nampak dunia tu tak katik sama cerita sama sekali. Ada satu cerita. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang budak. Budak ini ke pasar ceritanya. Diongkonlah oleh majikannya. Budak ini diperintahkan majikannya untuk membeli sesuatu di pasar. Dinjuklah duit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebenaran lagi berjalan di pasar. Kemudian budak ini dilihat Nabi Muhammad SAW kebingungan. Muter sana, muter sini. Didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipagai oleh Nabi Muhammad. Ditanya oleh Nabi Muhammad, "Wahai budak, wahai fulan, ngapo nicaknya kau ni kebingungan, ada apa?" Ya Rasulullah. Maka budak ini menjawab, "Ya Rasulullah, ana ni diongkon majikan ana belanja di pasar. Tapi duitnya hilang. Duitnya hilang, nampak. Ana nyari-nyari tak ketemu." Kata budak ini ngomong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Berapa duit kau hilang?" 4 dinar. Banyak 4 dinar. 4 dinar ya Rasulullah. Nah, kata Nabi Muhammad, kebenaran Nabi Muhammad tu megang duit pas pula 4 dinar. Ninjuk kena kalau Rasulullah SAW. Kalau kita, Masya Allah,
Makanya kita tu beda sedikit sama Nabi kan. Tidak ada banyak, bedanya sedikit kan. Kalau kita sedikit sedekah, kalau Nabi sedikit-sedikit sedekah. Bedanya sedikit cuman. Jadi begitu ngenjukkan duit 4 dinar dah. Sudah, belanjalah kau kata Rasulullah. Biar kau tak dimarahi majikan kau. Belanjalah dia tadi. Sudah belanja, Nabi Muhammad keliling pasar. Tak lama kemudian ketemu lagi sama Rasulullah. Ngubeng lagi dia tadi. Sudah ngawak belanjaan Nabi. Ngubeng lagi. Tidak Nabi, nah, Assalamualaikum, salam. Nah, kau ngapo? Sudah belanja je Nabi. Ngapo kau bingsal lagi, bingung? Ada apa lagi je Rasulullah? Iya ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Ngapo? Aku ni sudah beli kan, tapi agak balik kena marah. Ngapo lama? Lambat. Itu. Pasti majikan aku ngamuk, bahkan sesip aku dipukulnya. Sesip aku digebuknya oleh majikan aku. Budak kan ini kan? Budak di zaman itu dah kata harga budak itu. Oh kata Rasul, jadi kau takut balik, takut digebuk oleh majikannya, takut dimarahi majikan, takut dipukul majikan. Kata Nabi, dah kalau cak itu aku ngantar kau balik. Ya Rasulullah. Itu Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di mana rumah kau? Rupanya jauh rumahnya. Keluar dari kota Madinah rumahnya. Jauh. Jadi kata Nabi, diantar ke sama Rasulullah. Sampailah berjalan. Dari kejauhan, sang majikan budak ini melihat. Nah, ada Rasulullah katanya. Lagi ngarah ke rumah beliau. Ini di Madinah bukan di Mekah. Berarti sudah banyak Islam kan. Nah, ada Rasulullah. Langsung majikan ini, nah pecah nak ke sini. Uji tuan rumah tadi, uji majikan si budak ini tadi. Langsung masuk dia ke dalam rumah. Datanglah Rasulullah ngetuk pintu. Assalamualaikum. Tak jawab sekali. Assalamualaikum. Dah kata jawaban 2 kali. Pas ketiga kali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa jawaban. Barulah keluar. Majikannya tadi menyambut Rasulullah. Ya Allah ya Rasulullah. Alangkah senangnya kau datang ke sini. Ini Nabi Muhammad. Bukan main Beliau ini tidak merasakan kejujuran benar-benar dengan dunia tu tak katik sama sekali. Tak katik bekas dunia tu di hati para nabi ni. Tak katik bekas. Dia dibuang nian, dilepas-lepas nian, tak ada katik bekas. Kalau kita kadang-kadang ngenjuk nak harap anado balik. Makanya kita beda sama nabi. Maka kita jangan paksa nak jadi nabi, sago kita mentar. Ya, jadi sudah maksudnya bukan jadi nabi, jadi sifat nabi itu sago sulit, mental kita. Akhirnya kata ahlan wa sahlan ana sudah itu Allah gembiranya ana datang begini. Ada gerangan apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Tidak, ana ni cuma nak nganterkan budak kau ini aja Rasulullah." Ya ada apa Rasulullah? Dia ni terlambat. Datangnya terlambat, dia takut kena marah. Jadi aku nganterkan dia dan aku pesan sama engkau wahai tuan majikan, jangan nyakiti dia, maafkanlah dia. Aku minta kata Rasulullah. Subhanallah. Akhlak Nabi Muhammad. Jangan sakit dia, jangan pukul dia. Kata majikan, ya Rasulullah, jangankan mukul dia. Gara-gara dia engkau datang ke sini, ke rumahku, maka demi Allah, sehari ini juga dia merdeka dari budak. Rasulullah SAW. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Merdeka dari budak. Baliklah kau, pergilah kau kata majikan. Kau tak jadi budak aku lagi. Karena Rasulullah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad permisi nak balik, lalu bertanya, agak dulu aku nak bertanya kau dengan kau, kata Rasulullah. Tadi kenapa aku mengucap salam sekali tak kau jawab, je Nabi. Kedua kali tak kau jawab, baru ketiga kau jawab, kenapa? Baru dia cerita majikannya, iya Rasulullah, begitu aku melihat engkau dari jauh nak datang ke rumahku, aku masuk ke dalam. Aku kumpulkan anak isteriku, kami diam di dalam. Begitu engkau ucapkan Assalamualaikum pertama, kami jawab Waalaikumsalam. Pelan-pelan jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pas yang ketiga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Maksudnya apa dia? Maksud kami supaya doamu banyak dengan kami. Satu kali engkau mengucapkan doa sama kami, kami jawab satu doamu buat kami, keluarga kami ya Rasulullah. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kalian. Doa engkau ya Rasulullah, Nabi yang doakan ini pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi semakin 3 kali kau ucapkan, 3 kali kami dapat doa darimu ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah ini, jadi Nabi Muhammad itu akhlaknya itu Masya Allah.
Tak katik sama sekali cerita dunia. Tak katik lagi di diri Rasulullah itu. Nah, kalau yang kelompok kedua ini tadi, saru kalau nak lurut yang pertama. Berantakan galau. Rumah tangga berantakan. Ini berantakan. Sebab mereka masih punya angan-angan. Kalau yang siddiq yang ini, derajat para nabi ini, Masya Allah. Nah ini. Wa min hadhil hasisah, makalah dari bentuk yang kedua ini, kelompok yang orang-orang baik yang kedua yang mempunyai angan-angan yang tidak banyak. Inna minal amar rahmah. Oleh sebab itulah angan-angan itu terkadang menjadi rahmat buat kita. Sebab tanpa angan-angan tidak mungkin seorang ibu punya anak. Benar tak? Ya, kalau tanpa angan-angan tidak mungkin seorang ibu ingin mendapatkan anak kan dengan angan-angan. Ya Allah, anak nikah untuk mendapatkan anak. Pasti ada angan-angan. Makanya angan-angan itu bisa jadi menjadi rahmat. Kalau kita bisa mengarahkannya. Angan-angan yang mak mano jadi rahmat, angan-angan laula wujuduhu. Kalau seandainya tidak punya angan-angan, la tazalzatil umurid din wad dunya, maka perkara agama dan dunia akan tergelincir kalau tidak kati angan-angan itu. Itulah angan-angan rahmat. Jadi kita ya Allah, anak pengen, ya Allah kalau mudah-mudahan ya Allah ke depannya anak pengen ini, anak fokus dalam gajian sekian, anak ngisi kesekian. Nah, itu angan-angan namanya. Mudah-mudahan gawe anak lancar. Mudah-mudahan sudah bergawi, tapi kalau belum bergawi lain lagi itu. Dan sudah bergawi. Kalau belum bergawi nak nyengkek dulu, itu lain lagi pembahasannya. Jingok dulu perbuatannya ke. Ini sudah bergawi, agak ke depan anak pengen cek ini. Nah, ini angan-angan rahmat namanya. Sampailah cerita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lamma akhraja zuriyata Adam, ketika Allah mengeluarkan anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam. Pada hari perjanjian, kita ini kan berjanji di hadapan Allah dulu. Kita ini berjanji ketika Allah tanya kita, siapa aku? Kata Allah, engkau Tuhanku, kami hambamu. Alastu bi rabbikum? Bala, engkau Tuhan kami. Nah, itu kita berjanji, namanya Yaumul Misak, di hari perjanjian di alam arwah. Sudah berjanji sama Allah Ta'ala. Waktu selesai perjanjian itu, waraatil malaika kasratahum, malaikat ngingok alangkah banyaknya manusia ini. Alangkah mengitipnya manusia ini. Dari Nabi Adam sampai berapa jumlahnya? Allah alam bisawab. Itu uji malaikat, alangkah banyaknya manusia. Langsung mereka berkata kepada Allah, ya Rabbana la tasa'humud dunya, tak mungkin dunia cukup untuk nampung mereka ya Allah. Malaikat ngomong, banyak nih anak keturunan Adam ini, tak mungkin cukup dunia ini nampung mereka. Maka Allah jawab, inni ja'ilu mauta, ya Allah, aku jadikan kematian ya Allah. Ini yang mengurangi habitat. Coba kalau tak katik mati, tak muat dunia. Dengan ada kematian tadi, mati liwat, tumbuh yang baru. Jadi muat, mati 100, timbul 70, ngurang-ngurang. Atau mungkin ada kemati, terus diganti terus. Sehingga itu. Kemudian malaikat bertanya lagi, la yahnuhumul ais, hidup mereka tidak mungkin tenang ya Allah. Maka Allah katakan, inni ja'ilu amalah, aku jadikan angan-angan, cita-cita buat mereka. Itu. Jadi ada guna rahmatnya cita-cita itu. Cita-cita angan-angan kita yang bermanfaat itulah menjadi rahmat buat kita. Tapi kalau angan-angan kita, cita-cita kita yang bakal menghancurkan kita, berangan-angan bergerak tidak. Berangan-angan anak pengen jadi orang wali, asak maco cerita wali kita, oh Masya Allah wali pacak terbang, pacak ini, itu yang dipengen kenyo. Ujung-ujung nganjok, dia pucuk diambak ampera ke bawah, hilang, tak ketemu lagi. Nah itu, jadi mayangkan karomah wali, bukan itu yang diinginkan para guru-guru kita. Makanya kalau kita bicara tentang angan-angan, ya Allah pengen jadi orang soleh, bagus itu, pengen jadi ahli ibadah. Tapi gingok gerakan kita tuh kenceng tak? Kalau cuman angan-angan semayang males. Cuman berangan-angan sholat jamaah males, sungkan ibadah males. Nah berarti itu dari setan itu, angan-angan setan itu. Dibuatnya kita. Tapi kalau memang kita berangan-angan, ya Allah anak pengen isi komah, coba anak nak nyoba. Kata Ustaz Ali nyo, wah ada kalau kita sholat berjamaah 40 hari betul-betul di sop pertama, itu ada keanehan yang Allah berikan sama kita, keberkahan. Aku nak nyoba. Nah itu boleh, itu praktek, dah apa-apa. 40 hari sholat berjamaah di sop pertama, selama 5 waktu, tak tinggal. Cobalah antum merasakan. Antum merasa sesuatu yang tidak dirasakan oleh manusia yang lain. Oh nak nyoba, bagus, dilakukan, bagus.
Man kalau ngomong ayana pengen tapi tidak pernah. Nah itu berarti angan-angan yang menghancurkan kita. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yaquluna li ahlil mayyit idzan sarafu an qabrihi. Ketika kita ngantar jenazah ke kuburan, kawan kita, keluarga kita hantarlah ke kuburan, itu malaikat itu ngomong. Setelah manusia tadi balik galo, sudah kelar, pemakaman sudah kelar, rapi galo, itu kata malaikat ngomong, insorifu ila dunyaku, pulanglah kalian ke dunia kalian. Ansakumullah mautakum, sudah Allah buat lupa orang yang meninggal di antara kalian. Baliklah malaikat. Maksudnya apa dia? Malaikat alaihi wassalatu wassalam tidak pernah mendoakan orang mukmin itu dengan keburukan. Maksud malaikat ngongkon tadi, baliklah, tapi jangan banyak angan-angan. Ingat ini ingat besok kau pula diantar ke sini. Balik sekarang, baliklah ke duniamu. Lupa sudah balik, kita balik ngantar jenazah lah, sudah lupa meninggal tadi. Tapi maksud malaikat tadi, malaikat itu bukan mendoakan buruk buat kita, tapi mendoakan kebaikan supaya kita tidak lupa sama akhirat. Sambil kita melaksanakan tugas kewajiban kita, memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi jangan lupa dengan akhirat. Ingat malaikat. Sekarang dilupakan Allah Ta'ala, baliklah sudah kelar. Prosesi pemakaman sudah kelar. Kadang-kadang ada ustaz yang ceramah, kadang-kadang tak kati, sudah selesai, baliklah di malaikat. Dibuat lupa kematian kalian. Tapi maksud malaikat tu jangan banyak angan-angan gini. Kesini juga agaknya. Besok kau akan datang ke sini juga. Setuju tak setuju, galak tak galak, pasti masuk ke liang kubur juga. Maksudnya apa dia? Maksudnya jangan banyak berangan-angan gino. Ujung-ujungnya angan-angannya ke situ. Ujung-ujungnya angan-angannya ke situ. Itu maksud dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kita paling tidak kelompok yang kedua nih, angan-angannya. Angan-angan yang menjadi rahmat buat kita. Kalau kita, maaf, kita tak bakal pacak, mikirkan kematian terus, tak bakal pacak, itu bukan magom kita. Unyak kita, tahu unyak tak? Unyak kita kalau maksakannya, sebab bukan magom kita. Istisarul maut daiman itu, memikirkan datangnya kematian itu selalu itu bukan magom kita itu. Magomnya Nabi itu, magomnya kekuatan Nabi siddiqin. Orang-orang siddiqin itu di bawah derajat Nabi. Orang-orang yang zahir batinnya sama. Jojo, apa yang dijingok di batinnya, itulah di zahirnya, itulah yang ada di batinnya. Itu orang sedikit, kecintaannya tulus. Nah, paling tidak kita nyari yang cek ini. Masih ada angan itu. Kalau yang pertama tadi, jangan tak baca kita nyampainya. Yang kedua, ada angan-angan. Kalau tak katik dunia, berantakan hidup kita. Benar tak? Wago kita berantakan. Tapi kita harus punya angan-angan. Angan-angan yang mendatangkan rahmat buat kita. Tak usah muluk-muluk angan-angan itu. Biarlah Allah yang nunjuk rezeki sama kita. Ente tak usah, jangan pernah ente menghayal pengen punya mobil, tak usah. Ya, demi Allah, anak juga tak pernah menghayal pengen punya kendaraan. Tapi kalau Allah titip ke sama kita, titipan Allah, ya sudah, kita jalan. Tapi tak usah minta. Tak usah minta sama Allah. Minta kebutuhan dicukupi Allah. Biarlah Allah yang ngaturnya sama kita. Asal angan-angan kita baik, keinginan kita baik. Tak usah kita punya keinginan yang muluk-muluk. Ya Allah, pengen ngenjuk anak bini makan halal. Sudah, itu sudah luar biasa. Mana caranya anak begawi dapat duit yang halal sehingga mereka kenyang dengan makanan halal. Kalau sudah masuk ke perut mereka makanan halal, demi Allah, mereka tidak mungkin lagi malas ibadah sama Allah. Karena barangkali ada bercampur dengan sesuatu yang subhat masuknya tadi, itulah membuat mereka itu tekak. Galak kurang ajar. Lain sama cobaan, beda. Kalau kita sudah berusaha kemudian dicoba, itu beda lagi pembahasannya. Paling usaha kita. Ini yang kedua. Nah, jangan jadi angan-angan kelompok yang ketiga. Wa huwal maghrurunal huwal humko alladzina tala alaihimul amal jiddan hatta ansahumul akhirah. Orang yang tertipu, mereka yang tertipu, mereka yang dungu, yang panjang angan-angannya. Panjang sekali sehingga membuat mereka lupa dengan akhirat. Solat tidak. Pokoknya di otaknya tuh duit. Dunia. Pokoknya di akal dia itu, tak katik kita, nak dulu, nak kawan, nak beradian, lantaklah kau. Yang penting duit.
Duit wong dilantak ke? Ya, duit yang haram dilaju ke? Laju kan loh pokoknya sehingga ada lupa. Ini yang banyak angan-angan. Ini penyebab kehancurannya angan-angan. Wa alhahum an dzikril maut, dan pasti wong yang kayak ini lupa dengan mati. Tak bakal ingat dengan mati. Lupa dengan kematian. Wa aqbalu bi qulubihim ala mahabbatid dunya. Mereka adabkan hati mereka untuk cinta kepada dunia. Wal hirsu ala imaratiha, dan tamak mak mano caranya ngumpul ke dunia. Yang penting ngumpul ke dunia, ngumpul ke kenikmatannya. Tertipu dengan perhiasan dunia yang sesaat, melihat pemandangan indah dunia yang mana Allah sendiri larang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa, kata Allah. Apa kata Allah dalam ayat ini? Jangan kau wahai Muhammad tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan bagian sebagian golongan. Jangan kau lihat matamu kepada orang yang dapat nikmat yang kita tidak dapat. Jangan, kata Allah Ta'ala, ya, minhum zuhratal hayatid dunya, mereka yang tertipu dengan bunganya kehidupan dunia. Padahal linabtiyahum fih, kami berikan itu untuk menjadi ujian buat mereka, ya Allah. Maka Nabi Muhammad tidak pernah melihat dengan dunia. Dan bahkan kita sudah tahu, warisku rabbika khairun wa abqa. Rizki yang Allah berikan itulah lebih baik dan lebih kekal abadi. Rizki Allah itu, kalau Allah yang ngenjuk, oh sudah, tinggal kita memang mana cara syukurnya. Itu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah memandang dengan nikmat dunia, tidak pernah noleh dengan keindahan dunia. Sebab tertipu daya belaka, tipu daya belaka. Itu dunia. Ini Rasulullah SAW. Maka kalau kita ketemu dengan orang yang punya angan-angan seperti ini, naudzubillah, jangan sampai kita. La yakaduna yazkurul akhirah. Mereka sangat jarang ingat akhirat. Jarang sekali ingat akhirat. Wala yatafakkaru fiha. Tidak pernah berpikir tentang perjalanan menuju akhirat. Wala yahturu lahu amrul maut wa qurbil ajal. Tidak pernah takut. Kita kelakalah sama dia, ngingatkan mati. Tidak pernah takut hati dengan kematian. Tidak pernah takut hati dengan ajal. Wa in hatara lahu, seandainya kadang-kadang terlintas di hati dia, mati, ya Allah mati. Tidak bakal berbekas dalam hati dia. Sebab angan-angannya sudah jauh dengan Allah. Ini hatta sampai dikatakan wa in hafa min ta'sirihi fihi, kalau seandainya dia tu ada rasa takut dengan mati, langsung dibuangnya dengan dunia. Langsung digawatnya gawe dunia. Sehingga dia lupa dengan mati tadi. Sudah dibuangnya, tidak dipikirkannya. Nah, ini orang yang angan-angan tinggi. Tak katik bekas kematian itu di hati dia. Cuma mulutnya baik, yo, tapi tak katik bekas dalam hatinya. Nah, inilah akhirnya apa dia? Akhirnya dia kematian tadi dianggapnya mengganggu dia. Dianggapnya mengganggu dia. Nah, inilah angan-angan yang seperti ini, angan-angan yang maradil mazmum, yang durhaka. Angan-angan yang durhaka, angan-angan yang tercela secara mutlak. Dan orang yang mempunyai sifat seperti ini, minal khasirin alladzi adhadhum amwaluhum wa auladuhum an dzikrillah. Termasuk kelompok manusia yang merugi, yang mana harta-harta dan anak-anak mereka melalaikan mereka dari Allah Ta'ala. Kita cinta harta, cinta anak. Kita cinta harta, cinta anak, cinta bini, cinta keluarga. Allah kita duakan. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita lebih mementingkan kehidupan nafkah keluarga kita, sedangkan ibadah sama Allah kita tunda. Jadi kita nak mengaku kita ni wong hebat, maka yang dekat hati kita ni hebat. Yang besar tu Allah Ta'ala. Kita untuk mencintai Allah dengan sepenuhnya baik lagi bukan main. Ngomongnya baik kita ni teorinya, tapi ternyata prakteknya kita lebih dulukan keluarga kita, anak kita, harta kita ketimbang Allah Ta'ala. Kalau seandainya manusia oh sudah kata cerita. Ini kalau manusia ni kita berbuat baik sama si orang, kita unjuk terus. Akan kita perintahkan suatu saat, nunggu tak dia? Nunggu lah, kita genjot terus. Nah, hati kita ni kan dicetak untuk berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik sama kita. Kita tunjuk terus, butuhan dia kita cukupi sehari sekian. Kita ngongkon sana, jaju kan?
kau sana laju. Itu manusia. Tiba-tiba dia tekak. Tiba-tiba besok atau lusa kita sudah njuk, tiba-tiba dia ngelawan sama kita. Mana lah kita? Kita bukan Allah, kita ini. Mana tak kita? Kacang lupa di kulit. Langsung metu bahasa itu kacang lupa di kulit. Ya dah. Manis, lemak dapat manisnya sampan juk kena aku. Gua ngajarin, motok-motok sepanjangan. Itu kita. Tapi kalau Allah tidak, Allah kita duakan. Allah kita jadikan urutan yang keberapa tak tahu di hati kita. Kita lebih mementingkan harta kita. Kita mementingkan bini kita, anak kita. Untuk ibadah sama Allah kita duakan. Kalau ada sifat ini dalam hati kita, cepat-cepat bertobat dengan Allah Taala sebelum terlambat. Jangan hayal, jangan merasa kita ni, aku ni wong yang cek ini ngerasa banyak amal, belum tahu amal yang tinggal Allah tak katik sama sekali. Ditakutkan oleh Allah tak katik sama sekali amal. Ngapo? Gara-gara hal yang kecil tadi. Yang kita anggap kecil, kita anggap sepele. Kita sangka itu kecil, wa huwa indallah azim. Tak taunya besar di hadapan Allah Taala. Ini, maka kita perhatikan. Allah tak pernah nuntut sama kita, tidak. Allah tak pernah nuntut harus mencintai Allah, wajib, tidak. Tapi perintahnya Al-Quran ada. Jadi perintah dalam Al-Quran ada perintah Allah Ta'ala untuk mencintai Allah lebih mencintai daripada segala-galanya. Ada dalam Al-Quran. Nah maka disinilah ketika orang yang mempunyai angan-angan yang seperti ini tadi, sehingga dia lupa akhirat, hayal, mudik wong kulu kili, makan haram kulu kili, maksiat kulu kili, nikmat kulu kili, akhirnya ketika datang kematian menjemput dia, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tawarnya malaikat. Kau ngajar tak? Malaikat ditawarnya. Tapi melalui Allah, ya Allah katanya, tolonglah tunda-tunda dikit. Malaikat agak dulu aku nak minta dulu sama Allah. Kalau pacak mundur sedikit jadilah. Jangan hari ni apa hari Selasa dah bagus. Nak milih hari lemah ni. Mati pacak milih hari. Pacak tak kita milih hari meninggal? Pacak. Tergantung amal kita. Pacak ya Allah nak pengen mati malam Jumaat. Ya, pacak kita milih amal. Tak apa-apa. Ada sikap wong yang anak pernah dengar langsung, dia pernah ngomong, anak cuma minta sikap sama Allah, pengen meninggal malam Jumaat. Habis maghrib sebelum Isya. Begitu meninggal dikabulkan Allah doa. Tepat omongan dia, malam Jumaat habis maghrib sebelum Isya. Sebab kalau wong meninggal malam Jumaat itu kan punya kelebihan. Wong meninggal di malam-malam yang baik, di hari-hari yang baik, dia diangkat daripada pertanyaan soal mungkar nakir dia. Ada kelebihan seperti meninggal malam Lebaran, meninggal malam malam-malam yang seperti malam Lailatul Qadar, itu ada kelebihan, keutamaan. Makanya kita boleh minta, ya Allah, ana pengen kalau seandainya usiaku kau habis, ya Allah, seandainya usiaku di dunia sudah habis, baik meninggalkan aku dalam keadaan macam ini. Tapi kita nak berusaha, kita nak berdoa tapi nanda semayang, mana nak mati dalam keadaan semayang. Kita nak mati dalam keadaan solat, tapi kita tak tahu kalau hidayah Allah Ta'ala. Nah cuman kebanyakan orang-orang yang angan-angannya panjang, angan-angannya banyak, tapi nak beribadah, nanti kata Allah Ta'ala, dia akan meninggal, minta dihidupkan kembali. Waqad balagana, dan di dalam riwayat juga diceritakan, anna malakal maut, bahwasanya malaikat maut. Siapa malaikat maut? Terkenal malaikat maut ni? Sampai ada lagunya. Bila Israel, kan ada lagunya. Malaikat maut diceritakan bahwasanya yazharu lil insan indama yabqa min ajalihi sayun yasir. Nah itu dikatakan dalam riwayat hadis bahwasanya malaikat itu ketika seorang manusia akan meninggal, sedikit lagi dia nak mati, itu malaikat menampakkan dirinya dengan dia. Setiap orang nak mati ditampakkan oleh malaikat maut terhadap orang yang meninggal tadi. Fayuhbiruhu bihi fayaqulu lahu. Kemudian dinjuk tahu kabar ceritanya bagaimana bakal apa yang kau bakal hadapi. Fayaqulu lahu, kau ni tahu tak malaikat, bengep kau habis ini. Rengko kau. Iya. Kau tahu tak malaikatnya dengan sangannya. Bahasa kita tadi ini bahasa anak mana aslinya. Ini bahasanya udah, akhirnya kata dia tadi ngomong yang nak meninggal tadi, ya malakal maut. Ini makanya ada orang nazak tu.
Kalau orang meninggal kan kebanyakan galak ngeleng dulu, ngilang dulu, matanya mejem, tak sadar. Koma bahasa kita tadi, namanya sekarat itu. Nah disitulah yang dia menyaksikan dia dewek. Nah, kita kayak bakal ngerasakan juga. Minta sama Allah Ta'ala yang baik, jangan yang buruk. Kita bakal ngerasakan demi Allah, kita bakal ngerasakan galau. Jadi begitu malaikat datang memberitahu kabar yang dengan dia sesuatu tentang apa yang bakal dia hadapi, dia ngomong sama malaikat, malaikat min fadlik, tolong akhirni qalilan, tunggu dengar lagi weh. Mondokkan dengar lagi weh. La atubu ila rabbi, aku nak bertaubat dulu kepada Allah, banyaknya dosa aku. Sebab kata Rasulullah, ditunjukkan oleh Allah Ta'ala waktu nak mati tu, nah tempat kau situ, kau bakal digebuk oleh itu. Bukan sento 78, bukan sento 38, itu yang ngebuk itu. Nah, baca dah aku nak bertaubat dulu. Langsung malaikat jawab. Malaikat lancar jawab. Apa kata malaikatnya? Kata lama, sudah lama sebenarnya aku nak nyabut kau ni. Malaikatnya, sudah lama. Akhirtu, aku sudah mundur-mundurkan. Wa umirtu, sudah aku panjangkan. Falam tatub. Tapi ngapo kau tak pernah bertaubat? Ngapo tak kau balik lagi kepada Allah? Baru sekarang kau ngomong nak taubat di malaikat. Sudah lama, kata Imam Hasan, satu hari itu masing-masing kita ni 5 kali malaikat maut datangi kita setiap hari itu. 5 kali jengok kita. Tengok lagi cekakak cekiki, lagi mudi ke wong, lagi maksiat, lagi berdosa, belum. Lajulah kau ketawa. Berapa jam kemudian datang lagi, belum. 5 kali sehari tengok kita. Pas giliran waktunya apa lagi nak ditunda? Lah berapa puluh tahun tiap hari aku datangi kau. Kali ke be? Kalau nak perhitungan ongkos berapa sudah? Gojek sama macam bahasanya tadi kalau wong tadi berapa kau nak? Sudah ku tunda-tunda, sudah ku undur-undur, sudah ku jingoi, masih kau lucu-lucu, masih kau ngakak ngiki ketawa, ibadah hidak sama Allah Ta'ala. Kata cerita lagi di malaikat, fala tabila ila takhir, dak katik lagi pengunduran. Selesai kau hari ini ya Allah. Benyek. Benyek tumpes pula. Laju kelar. Ini masya-Allah. Kemudian innal ghafla, ulama mengatakan, agala ba'dul hukama, bugala ba'dul ulama rahmatullah alaihim, falau kanatid dunya bi asriha li hadzal insan, seandainya manusia yang seperti ini mempunyai dunia beserta isinya. Dia punya duit banyak, punya harta banyak. Kalau pacak dia beli sejam be jadilah untuk mundur ke ajalnya, dibayarnya. Tapi tak pacak. Biarlah tukeran galo-galonya, mbeklah galo. Biarlah aku tak pakai baju, tinggal baju sikok inilah, mbeklah galo-galo. Tapi aku minta mundur ke sejam be, supaya dia cabut. Tidak pacak lagi. Waktunya sudah TMT, tamat, selesai. Nah, makanya di sinilah orang-orang yang lupa, lalai hatinya dengan akhirat, orang-orang yang berpaling dengan akhirat, ikbalan ala dunia, ngadep ke dunia, bukan ngadep ke akhirat. Biha takunu zahu sababan tulul amal, kesibukan dia dengan dunia, kadang-kadang itulah yang menjadi sebab angan-angannya banyak. Aku nak ini, aku nak bangun rumah cak ini, aku nak itu, nak sudah-sudahlah. Tak usah berangan-angan cak itulah. Pokoknya inti niat ke berusaha baik, hidup nafkah keluarga. Kalau ada lebih rezekinya, alhamdulillah Allah tunjuk kita, titip ke kita. Tidak usah panjang-panjang angan nak cak ini, cak itu, tidak usah. Yang penting hadapkan ke akhirat. Usaha jalani. Kita kan kelompok yang kedua, kita nyari duit tetap. Sebab kalau kita tak nyari duit, tak mungkin kita pacak kuat ibadah, tak mungkin kita pacak sedekah. Jadi kita jalani be. Angan-angan yang model C itu sudahlah, kita jalani be hidup. Ada rezeki, alhamdulillah. Jingok dulu kegunaannya untuk apa? Mesai rumah ni untuk apa fungsinya? Kalau mesai rumah mubazir tak katik guna, tak salah. Kecuali kalau anak kita nambah, bini kita nambah umpama. Maksudnya bini yang meninggal, bini kedua maksudnya. Nah, atau mungkin keluarga kita butuh bangunan baru, mungkin rusak. Nah, itu kita benahi. Kalau untuk berangan-angan yang ayah ke rumah aku 3 tingkat tiang, tak usahlah, sudah. Tak boleh pahala bangun rumah itu. Tak boleh pahala.
Jadi kecuali kalau kita bawa pucuk majlis, mungkin nak buat majlis, masih ada lemaknya. Ini nak bangun rumah ngapa? Tak lemak rumah ni, model dah bagus, tak ubah lagi. Nah itu ada nian orang yang cak itu. Nah tak boleh, tak usahlah kita ngadep angan-angan yang terlalu jauh. Wa qad yakunu sababu sakan bil akhirah. Kadang-kadang itulah yang menjadi penyebab keraguan kita dengan akhirat. Jadi ragu kita sebab kita selalu ngadep dunia sehingga kita ragu, apakah benar surga tu ada? Ya ragu ujung-ujung cak itu kita. Ana pernah nemui wong yang bertanya cak itu. Dia datang ke ana, dia bertanya cak itu. Apakah benar Allah tu adil ujung? Ini akibat tulul amal tadi. Ya Allah. Kita dengarnya macam istighfar. Astagfirullahalazim. Kita dengarnya ini. Mak mana dia yang ngomongnya? Dia yang ngomong lagi macam istighfar. Kita yang dengar. Astagfirullahalazim ya Allah. Kalau Allah Maha Adil, ngapa aku hidup cak ini? Ini, ya Allah, kita nak jawab juga gugup. Ya, nak gugup jawab. Takut salah kan? Ini pertanyaan syaitan ini yang bertanya ini. Itulah akibat angan-angannya panjang, ibadah tidak. Iqbalul dunia tiap hari ngadep dunia, tapi tidak sadar dengan kehidupan dia, keadaan dia. Maka di sinilah naudzubillah min zalik, jangan sampai gitu. Ujung-ujung minal kufri billah, termasuk orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wal alamatul mumayyisil ghafil. Nah ini tanda-tanda. Tanda-tanda yang membedakan antara orang yang lalai dengan akhirat sama orang yang ragu dengan akhirat. Ada dua. Ada wong yang lalai. Lalai dengan akhirat itu mana ciri-cirinya? Mungkin kalau terjadi di kita, itu dah senuduh wong, ya. Mungkin terjadi di kita. Apa ciri-cirinya wong yang lalai dengan akhirat? Baina ayyakuna sababa ghaflatihi tulal amal awisak. Kita tengok menjadi penyebab dia lalai akhirat ini gara-gara panjang angan-angan atau gara-gara ragu dengan Allah. Mana ciri-cirinya? Kalau orang yang lalai karena panjang angan-angan, angan-angannya banyak sehingga dia lalai hatinya dengan Allah, itu ketingguan kalau sakit. Ini kalau kita nih sakit umpama. Kemudian atau mungkin mendapatkan sesuatu yang tak lemak dirasa ke. Kemudian mulai dia merasa, ya Allah, tak lama ni aku mati lah ini, ya Allah. Mulai banyak dia kena akhirat. Waktu sakit tadi mulai kencang sinyalnya. Ya Allah, aku nak mati, aku taubat, ya Allah. Nyesal dia. Ya Allah, tak baca lagi aku ke masjid. Padahal waktu sehat mana pernah ke masjid. Padahal waktu sehat mana pernah kamu solat. Waktu sakit mulai, ya Allah, aku nak amal ibadah lagi. Kalau seandainya aku sehat emaknian, badan aku seger, aku pacak solat. Nah ini artinya dia lalai kena angan-angan panjang dia sama Allah. Jadi dibuatnya seakan-akan sakit itu penghalang ibadah. Padahal kadang-kadang sakit itu jadi nikmat buat kita. Ya, kita tak ada sadar kadang sakit jadi nikmat. Kita nak keluar, tiba-tiba sakit. Tak jadi kita keluar. Kalau sakit tadi, kadang-kadang mungkin kalau kita keluar ada kejadian yang tak baik bakal kita hadapi di luar. Tiba-tiba kita diberikan Allah sakit sehingga kita tak jadi. Alhamdulillah diselamatkan Allah Taala. Nikmat. Jadi tidak mesti sakit itu menjadi penghalang kita untuk ibadah. Nah, berarti kalau wong yang punya hati seperti ini lalai dengan Allah gara-gara angan-angannya panjang. Punya angan-angan basi wong cak itu. Kalau terjadi di kita, inti kita koreksi diri kita dewek. Oh, ya Allah benar nian. Berarti ada banyak angan-angannya. Ngapo? Pernah nak makan mie ayam jauh, tak termakan-makan dari dulu. Atau itu kalau makanan. Kalau angan-angan yang lain, panjang nian ini tapi usaha tidak. Nah yang kedua, orang yang hatinya lalai, penyebabnya kena ragu dengan Allah. Ragu dia. Mak mana ciri-cirinya? Dia tidak nampak ketika sakit. Saya tak tahu bela. Dia tidak nampak ketika sakit dan lain sebagainya. Nak dapat musibah, cak itulah dia. Sakit tak sakit, cak itulah dia. Kan orang ni kalau sakit mulai sadar, ini dah mati kendak lah. Nak sakit tak sakit, maklah itulah dia. Cak itulah dia. Tapi malah dia menampakkan timbal balik penyesalannya. Bukan kena ibadah, tapi ya Allah, kalau mati mak mano waris aku. Mak mano bini aku, mak mano anak aku, makan apa dia? Kalau aku mati, harta aku mak mano lah. Nah, ini pikiran dia ni. Ini wong yang cak ini ni, ragu dengan Allah Taala. Mikir kena anak bini makan apa kalau dia mati.
Emangnya sebelum kawin sama ente itu dia tunjuk makan oleh siapa? Ente yang tunjuk makan apa? Allah yang tunjuk makan. Setelah kawin sama ente, Allah titipkan rezekinya sama ente. Setelah ente tak katik lagi di dunia, tetap baik dibagikan Allah rezekinya. Walaupun tanpa kita, mereka sudah ada bagian jatah rezekinya. Cuman kadang-kadang ngait di kita. Cak anak kan ngait di kita. Itu seperti itu. Jadi ini wong yang cak ini, itu berarti hatinya ragu dengan Allah Ta'ala. Dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang merupakan pikiran dangkal. Keinginan-keinginan dunia. Fa'tabir hadha rahimakallah. Mikirkanlah ini wahai kalian yang dirahmati Allah dalam diri kita masing-masing. Kalau umpama ada kawan kita yang punya watak seperti itu, cong, sepi ke dia, nasihat dia, tunjuk arahan dia. Ya, kalau engkau mencium bau-bau keraguan dia dengan akhirat, apalagi ragu sama Allah Ta'ala, arahkan dia, nasihat dia. Sebab falaisa sakfil akhirah fi zambal khotor. Beda ragu dengan Allah sama dengan panjang angan-angan itu lain. Kalau ragu dengan panjang angan-angan itu hanya merupakan akhirat. Tapi kalau ragu dengan Allah ini pacak jadi kapi gitu. Maka kalau kita punya kawan yang seperti itu, pakai nasihat dia. Sudahlah. Dengan cara kita lah mungkin bagaimana caranya. Semoga Allah Ta'ala berikan rahmat buat kita semua, berikan kita ampunan buat kita semua, lindungi kita dari segala mara bahaya, ampunkan dosa-dosa kita, orang-orang tua kita, dan juga kerabat-kerabat yang kita cintai dari kawan-kawan kita dan tetangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala amankan kehidupan kita dunia akhirat. Kurang lebih mohon maaf. InsyaAllah kita ketemu lagi di hari Kamis akan datang, malam Kamis datang. Semoga antum sehat selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Hadani Allah wa ikum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.